kabau mandi. Kalau kabau di mandian, kemudian dia sampo ke bawah bersih-bersihkan. Disampo lah ke bawah dari kepala sampai kapaunya, pakai kual diului sama. Sudah mandi itu dia gelo parfuma. Sudah tuh kawian pakai kubangan. Alah bayi lawak sebentar kalau kubangan dia. Itu kalau kabau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadha rabbuka min bani adam min zuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna an taqulu yawmal qiyamah inna kunna an hadza ghafilin. Sadaqallahu. Jadi semua yang ada di tanah pasti akan kembali kepada tanah. Itu cek. Yang kedua pada Ibu, Allah meniupkan roh. Wa nafakha fihi mir ruh. Allah meniupkan roh. 120 dalam kandungan ibu. Sebelum roh itu ditiupkan, Bapak dan Ibu, Allah bertanya kepada roh, alastu birabbikum, kata Allah. Apa jawab kita bersama Bapak dan Ibu? Saya bisa menjawab? Apa? Bala syahidna. Bara golongan. Gede nak mohon. Bala syahidna. Kata Allah, bukankah aku ini Tuhan kamu? Kata Allah, kamu, bapak, ibu-ibu, ke seluruh manusia. Orang India, orang Arab, orang Eropa, orang Amerika, orang Cina tadinya, lain manusia yo ditanya oleh Allah, bukankah aku ini Tuhan kamu? Allah nak siaden kau dak betul. Bukankah aku ini Tuhan kamu? Kalau mau ngecek gini, bukankah ambo pakai kain sarung merah jangan? Ada ibu, bapak, batu bana, bapak ini pakai kain sarung sirah. Karena Bapak Ibu lah kenal laman calik bahasa amboyo pakai kain sarung sirah. Roh kita waktu itu begitu juga, dia telah mengenal Tuhannya, Rabbnya. Karena dia lah kenal, maksud jawabannya, benar engkau Tuhan kami. Bala syahirna. Dan kami bersaksi. Untuk apa bersih? Antaqulu yaumal qiyamah inna kunna anha dzafir. Agar di hari kiamat nanti kami tidak dikatakan lengah terhadap itu. Asuri'atu. Tidak baca dia. Suri'atu. Ada apa? Kalau dapat surahnya saja, baca dapat ayatnya, spek. Lamun sabu tadi. Ibu-ibu ada yang tahu surat apa? Ini yang dikatakan perjanjian primordial seluruh jiwa manusia dengan Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 172. Al-A'raf 172. Yaitu semua kita berjanji dengan bersaksi dengan Allah. Itu perjanjian setiap jiwa manusia dengan Tuhannya. Itu perjanjian primordial, perjanjian azali setiap jiwa manusia dengan Tuhan.
Kalau kembali lagi ke fitrah jiwa tadi. Jiwa itu jiwa yang fitrah, jiwa yang bersaksi, jiwa yang bersumpah dengan Allah, maksudnya mengilahkan hanya Allah. Rabbnya adalah Allah, bukan yang lain selain Allah. Dan ketika itu Bapak dan Ibu, Allah meniupkan bersamaan dengan itu, Allah memercikkan sifat-sifat Allah yang ada dalam nama-nama Allah. Apa nama-nama Allah itu? Siapa yang bilang Asmaul Husna? Nah, itu aja belum ya. Mulai bisa. Asmaul Husna. Jadi Allah itu memiliki 99 asmanya, Asmaul Husna. Di situ terkandung sifat-sifat Allah. Jadi ketika manusia itu dia mengakui Allah itu sebagai Rabbnya, Allah itu sebagai ilahnya, dia kagum kepada semua sifat-sifat itu. Apa sifat itu? Wallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahadati huwar rahmanur rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu al malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwirul lahul asmaul husna yusabbihu lahu ma fis samawati wal wa huwal azizul hakim. Itu asma-asma Allah. Jadi di situ ada sifat-sifat kejujuran. Allah itu maha jujur, al-mu'min. Allah itu maha disiplin, al-matin. Allah itu maha pengasih, penyayang, pemurah, ar-rahman, ar-rahim. Allah itu memberikan rezeki, ar-razak. Semua ada dalam Islam. Jadi ketika kita menjadi orang yang suka mengasihi orang lain, peduli kepada orang lain, bukan sebetulnya kita peduli kepada orang itu, tapi adalah karena wujud bukti bahasa kita pernah berjanji dengan Allah Ar-Rahman Ar-Rahim. Itu. Dan ketika kita mengagumi orang yang sabar dan menambahkan kesabaran itu, bukan karena kita sabar, tapi karena fitrah kita berjanji dengan Allah As-Sabur Asmaul Husna. Ketika kita kagum kepada orang yang disiplin dan menambahkan kedisiplinan dalam hidup kita, bukan karena kita yang disiplin, tapi karena kita pernah berjanji dengan Allah Al-Mati. Itulah Asmaul Husna. Kapan itu bisa muncul dalam diri kita Bapak dan Ibu? Aku kunci kaji awak ini. Bila itu muncul di dalam diri awak, sifat-sifat kekaguman kaum itu, ketika tidak ada belenggu yang menutup fitrah kita. Ketika apa? Tidak ada belenggu yang menutup fitrah kita. Apa belenggu itu? Kebencian, rasa dendam, rasa marah, iri, dengki, hasad, fitnah. Nah, itu belenggu fitrah. Dia akan tertutup. Kalau banyak yang menutupi pada itu khatamallahu ala qulubihim. Kalau hati oleh tertutup, wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Asen dikecian durang nak sini lembat tu dia. Kalau bola bonci banaka Pak Agus ko dulu waktu nyusun dareh. Bilang orangnya tibonya elok kecilnya ada yang kau. Bilang jawab kan karena tertutup apa? Tutup. Mencaliaknya, rapinya, gagahnya, dak menyemak je matok mencaliak, berbulu je matok mencaliaknya. Kan mati itu. Bisa dia mencik matok ke berbulu ya. Kalau labong ya kurang itu. Khatam Allah. Wa ala sam'ihim wa ala absarihim. Dak ada senen elok sadanya. Tapi kalau sayang dia orang, dak ada ya. Saya sasa seketik ya. Sok-sok buat. Itu kan. Itu fitrah. Jadi ketika fitrah itu tertutup oleh belenggu-belenggu, makanya dia tidak akan keluar sifat-sifat kekaguman kepada Allah tadi. Yang ada adalah sifat-sifat hewaniah, syaitaniah.
yang merajai diri kita, menguasai diri kita. Nah, inilah pada itu. Ketika kita kembali kepada fitrah, Idul Fitri, tentunya ikut sabananya hikmah, indikator yang harus terukur diwakili. Sudahkah habis dendam kita kepada seorang teman kita? Sudahkah habis kebencian kita kepada musuh-musuh kita? Sudahkah ikhlas kita menerima kondisi yang ada sekarang? Sudahkah kita bersyukur kita menerima apa yang ada? Jadi mudah awak mau kuah pada ibu kini ko pasca Idul Fitri selama saum selama 30 hari. Nah, kemudian apa indikatornya? Indikatornya itu kembali kepada fitrah, munculnya sifat-sifat yang kita kagumi kepada Allah tadi, asma Allah tadi kita mengagumi dengan sepenuh hati kita. Jadi sehingga tidak ada belenggu-belenggu itu yang menutup fitrah awalnya. Sehingga kita melihat sama awak kepada ibu itu bagaikan kita melihat kupu-kupu yang terbang. Kupu-kupu pada ibu itu berasal dari ya pada tahun sutra ya, pada tahun Ferdinand tahunan di kehutanan kan. Ulat sutra itu termasuk komoditi kehutanan pada tahun ya. Tanahnya. Jadi mencari ulat sutra itu ibu mungkin lalu mencari galigaman awak ya. Galia putih ya, menjajok kalau mau ngeling aman mangkok mencari ulat sutra aja. Jiji awak mencari Jojo mencari ulat sutra itu jalan buah. Tapi ulat sutra tadi kalau hendak masuk ke dalam kepompongnya mati. Iya betul? Tinya. Masuknya ke dalam kepompong 21 hari betul? 21 hari masuk ke kepompong. Kemudian keluar ya. Oh nih, jadi ramo-ramonya, tabang warna-warninya rancak mana. Indah. Kagum berang mencari. Coba bayangkan ibu-ibu mencari ramo-ramo, rancak nggak? Lucu, indah, ya membahagiakan ya. Kalau mencari ramo-ramo, enggak bakal kan yang awak cari ramo-ramo tabang malam-malam ikan koknya. Itu ramo-ramo yang masuk ke dalam kepompong selama 21 hari. Awak masuk ke dalam kepompong selama 30 hari. Nah, harusnya keluar dari kepompong itu membuat orang-orang tersenyum mencari awak, bahagia, senang. Minal aidin wal faidin taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Basabo aliko wa sama-sama tersenyum-senyum. Kamu mencari aura itu kelihatan di awak ini. Ya Nabi. Itu indikator kita kembali kepada fitrah. Menyenangkan, orang tidak benci, orang tidak dendam, hilang semua. Orang tak jojok mencari awak pun tak jojok mencari orang, saling memaafkan. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasawwilhum fil amr. Sehingga tidak ada orang nan sudah saling memaafkan, keinginan memaafkan, sehingga spontan maaf lahir batin, masalah maaf lahir batin. Itu adalah fitrah kita. Kenapa fitrah kita seperti itu? Karena kita telah kembali lagi kepada setelah kita masuk ke dalam kepompong selama 30 hari, mengembalikan kita kepada fitrah. Itu makna Idul Fitri pada ibu. Tapi Idul Fitri masih ada dendam awak, babulu dia cek mata awak mencari kawan, mengerumah dia jantung awak mencari orang. Itu evaluasi balik Idul Fitri awak. Mungkin ada yang salah, luruskan balik kepadanya. Sehingga setelah Idul Fitri orang mengadakan yang namanya halal bihalal. Jadi menghalalkan, bukan menghalalkan segala caranya, cuma menjadi halal apa yang selama ini mungkin tidak halal, kita berusaha untuk menuju pada yang halal, baik dari segi materi, baik dari segi pergaulan, baik dari segi kehidupan kita bekerja. Jadi kalau masih jo awak lakukan seperti itu, berarti sama awak jo kabau mandi. Iya dah Pak, baka bau mandi. Kalau kabau di mandian, kemudian dia sampo ke bawah bersih-bersihkan. Disampo lah ke bawah dari kepala sampai kapaunya, pakai kual diului sama.
Sudah mandi itu dia gilo parfuma. Sudah tuh kabian kayak kubangan. Alah pai lawak sebentar kalau kubangan dia. Itu kalau kabau. Kabau udah mati itu. Sehingga Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 92 kalau tidak salah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala takunu kallati naqadat ghazlaha min ba'di quwwatin ankatha. Janganlah kalian seperti penenun yang latah. Oh, ditenunnya benang itu, derajatnya benang itu menjadi rancak, menjadi rapi sehingga sampai menjadi kain. Lah jadi kok dicari barangnya dia, di pasiraannya dia itu. Latah nih. Jadi itu pada ibu. Kalau memang gitu ingin kembali, sudah kembali kepada fitrah, dan iko harus yakin awak bapak dan ibu. Iko cek lagi yang ingin mau tekankan bapak dan ibu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Awak kasadonyo labau sawo selama bulan puasa petang. Iya nak? Sekuat tenaga awak, sebatih kemampuan awak. 30 hari. Kalau pun ada halangan dari ibu diganti gini. Iya nak? Jadi karena awak labau sawo cakap pada ibu harus yakin awak masuk itu memang meraih kefitrahan itu. Nah, hakul yakin. Awak kena puasa. Tak perlu mencari ke belakangnya. Kok kurang-kurang lu, hanya berdoa kepada Allah. Ya Allah, sempurnakan segala kekurangan ibadah hamba selama bulan puasa. Itu doa awak. Dan awak yakin Allah Maha tahu. Kalau awak lah yakin kepada ibu kini kok, yakinnya kita berubah. Ada. Pasti berubah. Siapa yang berubah? Kita yang merubah. Dia mau ingin menyampaikan kepada ibu kok. Iko kunci. Kok kunci. Babana orang kini kok samperno bana puasonyo, samperno bana ibadahnya, salat tiap malam, dak ada yang tertinggal sadonyo. Khatam juga tiap kali sampai kali Al-Qur'an itu selama bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan ditinggalkannya sadonyo. Dak ada artinya dah. Nolnya apa dia? Habisnya. Tapi mungkin bapak dan ibu tidak terlalu seperti itu. Tapi pasca Ramadan, karena itu tadi training, kini bukti wujud dari Ramadan itu. Bukan Ramadan itu training. Training itu adalah untuk implementasi. Yang lebih baik bapak dan ibu di bulan Ramadan sungguh-sungguh bantu itu sudah puasa Ramadan tidak boleh. Daripada di bulan Ramadan ya memaksimalkan sesuai dengan kemampuannya, habis Ramadan nyu berubah. Mana yang cak? 1 bulan atau sabaleh bulan? Sabaleh bulan. Nah 1 bulan cak untuk nang sabaleh ko sabananyo Kini kok mampu kita implementasikan nang sabaleh ko, iko nilai puasa nang sabananyo.